Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pertama Tua dengan NRP 15 2024 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode dari modul A1 sampai A8 yang saya buat di sini. Dari pertemuan pertama praktikum PCD, dan juga akan mendemonstrasikan hasilnya. Oke, kita langsung mulai dari A1 di sini. A1 itu adalah contoh paling dasar untuk OpenCV untuk baca dan tampil gambar. Jadi di sini tuh dari line 1 itu untuk import library, line 2 nya untuk mengambil gambarnya. Bisa kita lihat di sini, yaitu ada path dari gambarnya ini di sini. Lalu ada di sini itu untuk menunjukkan gambarnya ke layar. Lalu WC itu agar tidak langsung keluar dari, misalnya gambarnya muncul nih, dia tidak langsung keluar. Nah, ketika kita stop program sebelum kita close, baru dia akan hilang dari layar kita. Kita akan coba saya di sini. Oke, di sini sudah muncul gambarnya, sudah berhasil. Ini akan saya tunjukkan gambarnya yang di filenya agar ya untuk verifikasi aja bahwa ini gambarnya muncul beneran sesuai dengan yang tadi muncul. Lalu kita lanjut ke A2. Di A2 ini mulai masuk ke GUI. Jadi yang di A2 ini adalah kerangka GUI PQ5 dan cara menambahkan citra OpenCV ke QLabel. Jadi di sini di program A2 ini saya membuat ada satu label dan satu button. Jadi harapannya dari ketika saya ngeklik button, maka gambar yang tadi yang ini, gambar ini akan muncul di label yang saya buat. Oke, di sini kita bisa langsung ya di 1 sampai 7 ini untuk import library dan modul. Lalu di sini ada tambahan, yaitu ada dari perbedaan dari A1. A1 di sini ada line 11 sampai 38. Itu inisialisasi window, load file UI, menyiapkan variabel penyimpanan, mengambil QLabel dan tombol, lalu menghubungkan tombol ke fungsi load. Lalu di line 56 sampai ke 68 ada membaca gambar dari folder proyek, lalu memanggil render untuk menampilkannya. Lalu di line 69 sampai ke 87 itu ada render color, mengubah data gambar menjadi pixmap, melakukan scaling sesuai ukuran label, lalu set pixmap dan set pixmap ke QLabel. Jadi apa sih itu scaling itu? Scaling sesuai ukuran label. Jadi si ukuran dari gambar yang ini, gambar ini akan disesuaikan dengan label yang saya buat ukurannya. Jadi tidak mungkin gambarnya tidak akan terpotong ataupun tidak akan kekecilan. Lalu di yang 8 di line 88 sampai ke 92 itu ada resize event. Ketika ukuran window berubah, gambar dirender ulang agar tetap pas di labelnya. Nah, kita akan run saja. Oke, di sini muncul seperti yang saya bilang tadi, yang diharapkan itu ada satu button, satu label. Ketika saya klik load image, harusnya gambar ini muncul di label ini dengan ukuran yang pas karena dia to scale. Nah, dia tidak ada yang tidak gambarnya tidak terpotong ataupun kekecilan, pas menyesuaikan dengan ukuran label. Nah, kita lanjut ke A3. Di A3 ini perbedaan dari A2 yaitu ada load dari file dialog, grayscale plus save button. Jadi di sini saya menambahkan perbedaan yang signifikan, yaitu di sini kalau dari A2 itu gambarnya kita memasukkan path-nya ya. Kita bisa cari di sini. Nah, di sini jelas ya, kita itu kayak ngomong loh ke program kita, oh ini gambarnya nanti bakal munculin yang ini ya. Sedangkan jika di A3 dia gambarnya kita bisa milih sendiri. Jadi dengan klik load button kita akan bisa milih gambarnya mau yang mana. Itu perbedaan yang signifikannya. Lalu secara fungsi juga saya menambahkan fitur grayscale karena di modul diminta untuk menambahkan fitur grayscale ya. Lalu dan juga tombol save untuk menyimpan gambar hasil grayscale-nya.
Bisa kita lihat dari code-nya di sini yang lanjutan dari sebelumnya, dari A2. Perbedaan itu ada dari line 71. Dan 71 sampai 93 itu load image, membuka file dialog, membaca gambar dari path yang dipilih, menyimpan ke state, menampilkan gambar asli dan preset output hasilnya. Lalu dari line 94 sampai ke 112, make grayscale numpy yang ini, menghitung grayscale manual memakai bobot kanal warna. Jadi sudah ada rumusnya di sini ya, yang 0 di sini dari RGB, B itu dikali dengan 0.114, green itu dikali dengan 0,587, red itu dikali dengan 0,2,99. Itu sudah ada rumusnya, saya hanya memasukkannya. Lalu oke, kita langsung ini saja, langsung apa nih? Demokan saja. Guys, di sini ada dua label kiri untuk load gambar awalnya, load image awal dengan warna awal. Lalu ada button grayscale image yang ketika diklik akan memunculkan gambar dari label kiri, namun warnanya sudah di grayscale-kan. Kita akan praktekkan saja. Jadi sebelumnya saya sudah record, cuman ada kendala, jadi saya ulang lagi recordnya. Di sini bisa kita lihat ini gambar aslinya. Ketika klik button grayscale maka hasilnya akan di grayscale-kan. Lalu kita bisa save. Nah, mungkin ini biar tidak double saya akan hapus satu saja. Nah, hasilnya sudah tersave ke PC atau komputer, PC atau laptop kita. Kita lanjut ke A4. Di A4 ini perbedaannya yaitu fiturnya ditambah. Jika tadi hanya button dan label, di sini saya menambahkan Q action-nya. Jadi Q action ini buat apa? Q action itu Q action brightness. Jadi di A4 itu nama mode hasil terakhir. Jadi ketika saya klik Q action menunya, Q action menu brightness menunya, maka gambarnya akan berubah menjadi mungkin lebih terang ya. Kalau bahasa dari orang awamnya akan lebih terang karena brightness-nya ditambahkan. Perbedaan itu dari code sebelumnya di line 19 sampai 26. Di sini itu menambahkan variabel state, bright dan last mode untuk menandai output aktif, misalnya gray atau bright. Terus di line 41 sampai 46 itu menghubungkan Q action bright dengan namanya yaitu action brightness ke fungsi brightness action. Lalu di line 82 sampai 107 brightness action, proses brightness per pixel dengan rumus B sama dengan A. Di sini ya, B sama dengan A plus brightness. Jadi gambarnya akan lebih terang karena dijumlahkan brightness-nya, bukan dikurangi. Lalu di sini ada clipping. Jika lebih dari 255 maka akan menjadi 255. Kenapa? Karena 8 bit. 8 bit itu dimulai dari 0 sampai 255. Jadi harus di clipping karena ini dijumlahkan, maka kemungkinan hasilnya kan akan lebih terang. Dan jika di atas 255 maka dia akan dipotong atau dipotong menjadi 255, tidak boleh lebih gitu. Oke, langsung saja kita praktekkan di situ. Nah, di sini ada menu yaitu operasi titik dan Q action-nya brightness. Kita akan load image dulu dari A4. Kita coba yang ini saja. Lalu kita grayscale. Lalu kita brightness. Nah, di sini terlihat ya gambarnya tadi menjadi lebih terang karena brightness-nya dijumlahkan. Lalu kita akan lanjut ke A5. Oke, di A5 ini tambahannya yaitu di Q action-nya. Jika tadi di menu brightness ada Q action, di menu operasi titik ada Q action brightness, di sini saya menambahkan Q action baru seperti yang di modul, yaitu simple contrast. Fitur simple contrast dan kebutuhan pembulatan ke atas itu yang ditambahkan ya.
Jadi di sini ada di line 5 ada import math yang ditambahkan, ada di line 27 ada last mode diperluas agar mengenali mode kontras. Lalu di line 33 ada parameter self kontras di sini. Lalu di line 149 sampai 177 ya, yang ini yang simple contrast action itu menghitung B sama dengan sale di sini. B sama dengan sale A dikali kontras, itu rumusnya. Lalu di sini untuk clippingnya ya. Lalu di line 178 sampai 211 display image ditambah cabang untuk menampilkan hasil kontras. Kita akan langsung ini aja praktekkan. Karena perbedaannya hanya di menambahkan key action ya. A5 digariskan dulu. Lalu kita simbol kontras. Nah, terlihat perbedaannya dengan yang brightness tadi. Kita lanjut ke A6. Jadi di A6 ini untuk tambahannya itu ada sama di key action lagi. Jadi dari A6 sampai terakhir ini tambahannya sama, hanya key action yang ditambahkan. Tapi berbeda-beda. Jadi kalau di A6 ini key actionnya contrast stretching. Jadi perbedaan dari code itu di 176 sampai 99 atau 99. Nih, contrast stretching action. Mencari Rmin dan Rmax lalu menghitung dengan rumus berikut. S sama dengan R dikurang Rmin dibagi Rmax dikurang Rmin dikali 255. Lalu di line 200 sampai 223 display image ditambah cabang untuk mode stretch. Kita akan langsung gini saja praktek demo saya. Masih sama dengan fitur load. Lalu ada grayscale dan ditambah contrast stretching. Mungkin kurang terlihat ya, kita akan coba dari sini. Nah, terlihat perbedaannya, warnanya berubah. Lalu kita lanjut ke A7. Di A7 itu tambahannya itu negative image. Untuk perbedaan di code-nya itu ada di line 194 sampai 220. Nah, ini negative image action. Rumusnya itu ada di menghitung B. Nah, ini B sama dengan max I dikurang A. Lalu di line ya, di sini sih bedanya. Sisanya display image lalu save image ya. Untuk ditambahkan untuk cabang ke mode negatifnya. Tapi untuk rumus hanya perbedaannya di sini saja untuk yang intinya. Kita akan coba run. Kita akan load image ya. Grayscale negative image. Di sini sangat terlihat jelas ya perbedaannya gambarnya. Kita akan coba lagi save image-nya apakah berhasil. Nah, kita lanjut ke A8 atau yang terakhir. Jadi yang di A8 ini yang ditambahkan adalah binarisasi ataupun thresholding. Mungkin saya akan jelaskan apa sih perbedaan, atau kan nanti saya jelaskannya perbedaannya nanti di akhir saat kita melihat hasilnya. Saya akan menjelaskan perbedaan dari kode dulu. Ada di line 225. Di sini binary image action dengan rumus ini, jika A di atas sama dengan T itu akan menjadi 1 seharusnya. Kalau di bawah T dia akan menjadi 0. Ya, else 0 di sini. Kita akan coba run saja. Load image. 8. Lalu kita coba yang
Jika di nih saya akan menjelaskan perbedaan antara grayscale dan juga thresholding. Kalau menurut orang-orang di zaman sekarang itu banyak yang bilang kalau grayscale itu adalah hitam putih. Sebenarnya dibilang hitam putih mungkin untuk orang awam iya, karena hanya jika dilihat dengan orang awam mungkin hanya dua warna. Tapi sebenarnya itu untuk di grayscale itu ada 256 warna. Karena dia jika 8 bit itu dimulai dari 0 sampai ke 155. Itu jika grayscale. Tapi jika binary image ataupun thresholding itu adalah hitam atau gambar hitam putih yang sebenarnya. Kenapa? Karena warnanya hanya cuma 0 ataupun 1. Jika T-nya di bawah jika A-nya di bawah dari T, maka dia akan menjadi 0, tapi jika lebih atau sama dengan T, maka akan menjadi 1. Jadi tidak gini, jika di RGB dia tuh sama seperti grayscale dari 0 sampai 255 jika 8 bit, tetapi dia memiliki 3 panel yaitu R, G, dan B. Seperti gambar yang di kiri ini, itu RGB. Nah, ketika di grayscale ada operasi titiknya yang membuat menjadi satu panel saja dan itu dari 0 sampai 255. Yang artinya itu bukan hitam putih karena mungkin bisa putih, bisa abu, ada abu yang lebih terang, abu yang lebih gelap dan juga hitam. Tetapi di biner itu hanya 0 dan 1. Jadi sangat terlihat perbedaannya di sini jika grayscale dan juga binary image. Oke, mungkin segitu saja hasil dari modul A1 sampai A8 hasil saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan ketika berbicara ataupun tidak jelas saat berbicara ataupun terlalu cepat dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.